Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul. Wah, pasti kalian penasaran banget dong gimana ceritanya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang nggak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang baru saja terbangun dari tidurnya. Pria itu sendiri bernama Zhang Kai. Zhang ini adalah seorang jomblo tulen yang berusia 29 tahun. Dan dengan usia yang saat ini membuat kedua orang tuanya pun bingung. Apakah Zhang merupakan seorang pria normal atau memiliki kelainan? Scene berganti di mana terlihat Zhang yang sedang duduk sendirian di sebuah kafe. Tiba-tiba ada seorang wanita yang datang menghampirinya. Wanita itu meminta untuk dibelikan es cendol. Namun, Zhang tak mampu membelikan keinginan wanita itu. Jadi, ternyata Zhang ini selain jomblo, dia pun tak punya uang untuk jajan. Alhasil, dia pun hanya bisa duduk sendiri meratapi nasibnya sambil berhayal ada wanita yang datang menemuinya. Lagi asik dengan lamunannya, tiba-tiba ada seorang gadis yang memanggilnya. Gadis itu sendiri merupakan teman lama dari Zhang yang bernama Zoyu. Akan tetapi Zoyu ini datang dalam keadaan teler. Melihat Zoyu yang tak berdaya, akhirnya Zhang pun membawanya ke sebuah motel. Tak lama kemudian, setelah Zoyu tersadar, mereka berdua pun ngobrol-ngobrol. Ya, layaknya teman yang sudah lama gak bertemu. Scene kembali berganti pada Zhang yang sedang memandangi smartphone-nya. Karena sejak pertemuan saat itu, Zoyu mengatakan kalau dirinya akan menghubungi Zhang. Namun telah lama Zhang menunggu, tak ada kabar sama sekali dari Zoyu. Maka dari itulah Zhang menjadi galau gundah gulana. Di pagi harinya terlihat Zhang yang sedang menunggu sebuah bis. Namun secara tiba-tiba ada seorang pria yang menghampirinya. Dia ini merupakan manusia Teddy. Dia berasal dari sebuah planet yang berisikan hanya kaum pria-pria saja. Sementara Zhang yang merasa risih dengan pria tersebut, dia pun langsung bergegas pergi. Setelah dia mendapatkan taksi dan meminta supir untuk berjalan, si manusia Teddy ini ternyata sudah ada di dalam taksi itu. Di situ si Teddy tersebut ingin meminta bantuan kepada Zhang untuk menjalankan misi-misinya. Sementara sesampainya Zhang di tempat kerjanya, ternyata di situ sedang ada sebuah pertemuan. Di mana dalam pertemuan itu sedang diadakan sebuah promosi produk bagi para pria. Dan beruntungnya Zhang karena dia datang terlambat. Karena dia tidak perlu menjadi bahan percobaan produk tersebut. Scene berganti pada keesokan harinya. Seperti biasa, Zhang pun datang ke kantornya. Dan sesampainya Zhang di bangkunya, dia dihampiri oleh temannya yang menawari Zhang untuk berkenalan dengan seseorang. Namun Zhang pun menolaknya. Setelah teman prianya tadi, sekarang tinggal teman kerja wanitanya yang kurang percaya kalau Zhang ini masih tersegel. Sekali lagi ada yang memanggilnya. Namun Zhang langsung mengatakan kepercakaannya. Ternyata kali ini yang memanggilnya adalah atasannya, yang menanyakan apakah proposal pekerjaannya sudah selesai atau belum. Aduh, pasti malu banget tuh ya. Scene kembali berganti. Di malam harinya terlihat Zhang yang sedang meratapi semua nasibnya di kafe tempat biasa dia nongkrong. Namun dengan cara tiba-tiba, si Teddy ini datang menghampirinya. Zhang yang bingung dengan satu orang ini yang selalu ada di mana-mana, dia pun langsung pergi meninggalkannya. Sedangkan Teddy yang memang memiliki misi tersendiri pun mencoba menjelaskan semua keinginannya. Dan dengan sebuah penjelasan, Zhang pun akhirnya percaya bahwa Teddy ini adalah seorang alien yang dikirim ke bumi untuk membantu Zhang melepas kejombloannya. Lalu si Teddy ini pun mulai mengajarkan cara-cara untuk mendapatkan pendamping untuk Zhang. Kemudian Zhang pun langsung menjalankan aksinya untuk mendekati seorang wanita yang sedang duduk sendirian. Akan tetapi di situ Zhang masih gagal karena pacar dari wanita tersebut keburu datang.
Di keesokan harinya, si Teddy yang mengetahui kalau semalam Zhang telah gagal, dia pun mencoba dengan cara yang lain. Kali ini, Teddy menawarkan Zhang untuk memesan seorang wanita malam saja. Dengan sedikit perdebatan, Zhang pun menuruti kemauan Teddy. Di saat wanita itu datang, ternyata dia tak sesuai dengan foto yang ditawarkannya. Di mana Zhang yang memilih bule untuk menemaninya, yang datang malah gadis lokal. Karena sudah terlanjur memesan, jadi sayang-sayang dong kalau mau dianggurin. Akhirnya Zhang pun mulai mengutarakan keinginannya. Namun karena basic dari wanita itu, Zhang malah dibuat babak belur oleh gadis tersebut. Ya, dikarenakan gadis itu menyukai hal-hal yang kasar untuk hubungannya. Di keesokan harinya, Teddy mencoba memerintahkan Zhang untuk menggunakan cara yang lain. Tapi di saat Teddy dan Zhang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba HP dari Zhang berbunyi. Dan ternyata yang menelpon adalah Zoyu. Zoyu ini mengajak Zhang untuk bertemu. Dengan jiwa jomblo yang dimiliki oleh Zhang, dia pun langsung bergegas pergi ke tempat yang disuruh oleh Zoyu. Duh, sialnya Zhang, tempat pertemuan mereka ini adalah di sebuah toilet wanita di sebuah mall. Karena Zhang yang tidak tahu ruangan mana Zoyu berada, dia pun mencoba memberi sebuah kode di salah satu ruangan itu. Dan karena dituduh tukang ngintip, Zhang pun malah jadi keroyokan para wanita di situ. Mendengar ada sebuah keributan, Zoyu pun keluar dari sebuah ruangan dan menjelaskan kalau dialah yang menyuruh laki-laki itu untuk datang ke tempat tersebut. Scene berganti di mana Zoyu yang sedang mengobati Zhang karena kelakuan para wanita tadi. Dengan sedikit ngobrol-ngobrol, mereka berdua pun terhanyut akan keadaan mereka yang memang baik untuk melepas kejombloan Zhang. Namun, belum saja terjadi, Zhang ini malah sudah luber duluan. Di keesokan harinya, Teddy yang mengetahui kalau Zhang telah gagal, dia pun mencoba membuat Zhang lebih tangguh lagi. Teddy pun menyuruh Zhang untuk berlatih terlebih dahulu. Tentunya supaya Zhang bisa awet dan tahan lama. Di situ Teddy juga memberikan sebuah pelumas untuk digunakan Zhang melatih ketahanannya dan menyuruh Zhang untuk mulai melakukan senam 5 jari agar dia mulai terbiasa dengan segala kemungkinan yang telah terjadi. Di saat Zhang melakukan saran dari Teddy, dia malah tak bisa menuntaskan hal itu karena ternyata sudah lama dia melakukannya tapi tak kunjung keluar. Sampai-sampai karena terlalu lama, membuat keluarga Zhang pun pulang dan melihat kelakuan dari Zhang. Alhasil Zhang pun dibawa ke rumah sakit karena dianggap ada konslet dari kepalanya. Duh, kasihan jomblo gini amat ya. Scene berganti di saat Teddy dan Zhang yang mulai mencoba hasil latihannya kemarin. Teddy pun mencoba mengundang seseorang wanita untuk mengetes hasil dari senam Zhang. Ketika wanita itu datang, bukannya mereka mencoba, malahan Zhang mengajak ngobrol wanita tersebut hingga sangat lama. Teddy yang bersembunyi di kamar mandi pun dibuat bingung dengan kelakuan mereka berdua yang saling curhat. Dan tiba-tiba ada yang datang mengetuk pintu kamar dari Zhang. Ternyata yang datang adalah Zoyu. Dia pun mendapati Zhang yang sedang berduaan dengan seorang wanita. Mendengar ada keributan di luar, Teddy pun menghampiri mereka, yang menyebabkan Zoyu berpikiran kalau mereka bertiga sedang berpesta dengan satu wanita. Sementara Zoyu yang marah karena kejadian itu, dia pun tak mau lagi mendengar penjelasan dari Zhang. Cie, ceritanya cemburu nih. Karena semua ide itu berawal dari Teddy, Zhang pun menyalahkan Teddy dan mencoba mengusir dari kehidupannya. Di suatu hari terlihat Zhang yang sedang ngobrol dengan ayahnya. Mendengar keluh kesah anaknya, sang ayah pun menceritakan tentang masa lalunya dengan ibu Zhang. Karena termotivasi dengan cerita kedua orang tuanya, Zhang pun langsung bangkit dan mencoba pergi ke rumah Zoyu. Namun belum saja sampai, si Zhang ini malah tertabrak kendaraan terlebih dahulu. Scene berganti di mana Zhang yang sudah ada di rumah sakit dengan terbungkus perban. Tiba-tiba Soyu datang untuk menjenguk keadaan dari Zhang. Dia juga mengatakan bahwa kedua orang tua Zhang
telah menjelaskan semua yang terjadi. Dan Teddy juga sudah menemui Zoyu untuk mengatakan semuanya. Karena kegigihan Zhang mengejar Zoyu, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih. Di akhir film, kita diperlihatkan Zhang yang sudah melakukan hal yang kalian semua inginkan. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.